Kenapa komuniti Kristen saat ini tidak menjadi berkat, bahkan menjadi cemoohan? Karena satu yang jelas, tidak hidup di dalam Kristus. Kenapa jemaat ini nanti tidak menjadi kepujian bagi nama Tuhan? Kemungkinan jikalau saya dan saudara tidak di dalam Kristus. Demikian juga jemaat-jemaat yang lain. Demikian juga keluarga-keluarga Kristen yang lain. Jika tidak menjadi kepujian bagi nama Tuhan, saya yakin dengan pasti karena tidak hidup di dalam Kristus. Jika saya dan saudara hidup di dalam Kristus, demikian juga jemaat-jemaat Kristen di seluruh dunia ini. Dunia ini bisa merasakan bagaimana kehidupan Kristen yang lebih benar. Bahkan di Eropa katanya saat ini bekas-bekas gereja yang kuno, yang arsiteknya begitu luar biasa, yang mungkin saat itu oleh orang lain tidak sanggup dibikin, saat ini diperjualbelikan karena indahnya bangunan gereja tersebut, saudara. Untuk kafe, untuk tempat pertunjukan, saudara. Hanya menggambarkan sebetulnya saya dan saudara dan setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus kembali hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehingga jika di Rasul, di bagian yang lain Rasul Paulus mengatakan, imitate me as I imitate Christ. Rasul Paulus sebetulnya hanya mengembalikan dirinya untuk melihat kepada Kristus. Saat ini pun sama. Paulus selalu membawa saudara untuk ketemu dengan Yesus. Bukan ketemu dengan seorang pembicara, bukan ketemu dengan seorang pendeta. Jika saya dan saudara ketemu dengan Yesus dan bertumbuh di dalam Kristus, kembali saudara, ada sesuatu yang indah sekali yang bisa akan kita rasakan di dalam kehidupan pribadi sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, sebagai jemaat Tuhan. Sehingga dari sini saudara, kembali saya dan saudara diarahkan hanya untuk melihat Kristus itu sendiri sebagai contohnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya dengan istri saya, ayah, masih bisa berantem. Saya yakin saudara dengan istri dan suami saudara masih bisa berantem. Dengan saudara-saudara masih bisa berantem. Oleh karena itu saya dan saudara senantiasa mengeluhkan firman Tuhan, nasihat Tuhan, untuk kita boleh melihat contoh daripada kebaikan Allah sendiri, yang mau turun dari surga, mengambil di dalam rupa insan manusia itu mati bagi saya dan bagi saudara. Tidak memikirkan dirinya lagi, guna menyediakan penebusan bagi saya dan saudara bagi yang percaya. Jika kembali saudara, jika saya mau menuruti firman Tuhan ini, jika saudara mau menuruti firman Tuhan yang saudara baca di dalam Alkitab ini, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari masalah demi masalah, kita akan mendapat keselamatan yang dari Tuhan sendiri. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan untuk pertemanan, kita akan banyak mendapatkan pertolongan. Karena firman Tuhan yang boleh saya dan saudara terima, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga kembali saudara, saya boleh berargu nanti dengan istri saya. Saya boleh merasa membenarkan diri terhadap istri saya, terhadap orang lain, saudara. Sebetulnya ada yang lebih mulia daripada saya dan saudara harus bertengkar untuk mencari pembenaran diri.
yang untuk saya dan saudara boleh menjadi berkat, yang boleh nanti menjadi contoh bagi keluarga, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak kita, bagi jemaat Kristen, saudara. Sehingga kembali di sini saya boleh diingatkan, Allah sendiri, pencipta, bukan yang lain, mau turun ke dalam dunia, menebus saya dan menebus saudara. Sanggupkah saudara mengeraskan diri untuk tidak mau mengampuni, untuk tidak mau mengasihi seseorang yang sudah menyakiti kita? Sehingga kembali sebetulnya permasalahan itu adalah dalam hati saya dan di dalam hati saudara, yang dari waktu ke waktu perlu diingatkan, yang dari waktu ke waktu perlu firman Tuhan, termasuk dalam hal-hal yang kecil pun. Kembali saya sudah sharingkan di dalam bar minggu yang lalu. Entah kenapa sorenya saya tidak sharingkan di sini. Saya katakan saya pergi ke Santa Monica dengan pakai topi saya Jesus Perelo. Saya mau menyaksikan bahwa saya ini orang Kristen, sehingga saya pakai topi Kristen istilahnya begitu. Tapi begitu Krista minta makanan, saya cuci tangannya, saya kasih tisu, dan tisu jatuh ke lantai, saya tidak ambil, saudara. Males. Kemudian ada ibu-ibu yang jalan lewat, pick up your trash, bro. Muka saya di mana? Muka saya di mana? Saya sudah menyaksikan bahwa saya ini orang Kristen pakai topi, tapi hanya mau pick up trash saya, males. Kembali di situ saya katakan sebetulnya tantangan bagi diri saya sendiri. Maukah saya dirubah oleh Tuhan? Ataukah saya mau ignore? Biarin. Seringkali Tuhan mau bekerja di dalam diri saya dan di dalam diri saudara, tapi saudara menolak, saya menolak. Sehingga saya katakan, akankah saya melepas topi itu? Saya copot aja biar orang lain tidak tahu bahwa saya orang Kristen. Saya buang sampah sembarangan, biarin tidak diketahui sebagai orang Kristen. Itu bukan kesaksian Kristen juga, saudara. Kesaksian Kristen yang saya boleh temukan, saya seharusnya tetap pakai topi itu. Saya minta Tuhan bereskan hati saya. Dan jika Tuhan boleh saudara perkenankan membereskan hati saudara saat ini, dengan berbagai masalah, keangkuhan saudara masing-masing, keangkuhan saya masing-masing, pride kita masing-masing. Oh saudara, kelepasan dan sukacita itu saya yakin bagaikan permata yang saudara akan ikuti. Sehingga saya akan tetap berjalan dimanapun menyaksikan Tuhan Yesus. Saudara dimanapun akan menyaksikan Tuhan Yesus. Itu sebetulnya panggilan saya dan saudara di dalam Kristus. Untuk kita mendapatkan nasihat Tuhan, untuk kita juga hidup mencontoh daripada Kristus sendiri. Karena Dia, Allah yang hidup itu, sudah mau mati, turun ke dalam dunia bagi saya dan bagi saudara. Bayangkan, sesuai dengan iman saya dan iman saudara, berapa banyak nanti mungkin teman kita, mungkin saudara kita, jika mereka mati di luar Kristus, saudara. Menyedihkan. Jika kita punya hati, jika saya punya hati, sehingga jika saya dan saudara mau hidup di dalam nasihat Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menjangkau mereka. Jemaat di tempat ini boleh menjadi kesaksian, keluarga saudara boleh menjadi kesaksian, pribadi saudara boleh menjadi kesaksian. Karena saya kembali membaca di bagian ini, Allah itu sendiri yang seharusnya mereka sembah. Saat ini banyak manusia menyembah Allah-Allah yang lain. Saya ingat lebih dari 10 tahun yang lalu dikasih ini